Heh, kalian semua yang sedang menonton dan mungkin sedang duduk diam memikirkan hidup, mari mendekat sebentar denganku, Semar. Aku ingin bertanya pelan tapi dalam. Sebenarnya hidup ini untuk apa? Banyak manusia berjalan sangat jauh, tapi tidak tahu kemana tujuan akhirnya. Mereka bangun pagi, bekerja keras, mengejar harta, mengejar pujian, mengejar pengakuan, tapi lupa bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua itu benar-benar membuat hati mereka tenang? Kalian mungkin pernah merasa lelah tanpa tahu kenapa. Semua terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam hati ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Itu bukan karena kalian lemah, itu karena kalian belum menemukan tujuan hidup yang sejati. Hidup tanpa tujuan ibarat perahu tanpa arah. Ia tetap bergerak, tapi tidak pernah sampai ke pelabuhan yang diinginkan. Banyak orang mengira tujuan hidup adalah menjadi sukses di mata manusia. Mereka berpikir bahwa ketika memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau dikenal banyak orang, maka hidup akan terasa lengkap. Tapi kenyataannya, banyak orang yang sudah memiliki semua itu tetap merasa hampa. Kenapa? Karena tujuan hidup bukan hanya tentang apa yang kalian miliki, tapi tentang siapa diri kalian dan untuk apa kalian diciptakan. Coba kalian renungkan. Sejak kecil mungkin kalian diajarkan untuk menjadi seperti orang lain. Kalian dituntut mengikuti standar dunia. Harus begini, harus begitu, harus berhasil menurut ukuran manusia. Akhirnya kalian berjalan bukan karena hati kalian memilih, tapi karena takut dianggap gagal. Tanpa sadar kalian hidup memakai topeng, bukan menjadi diri sendiri. Aku, Semar, ingin kalian mengerti satu hal. Tujuan hidup tidak selalu besar dan muluk. Tujuan hidup bisa dimulai dari niat sederhana untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Ketika kalian bangun pagi dan bertanya, apa kebaikan yang bisa kulakukan hari ini? Maka disitulah kalian sudah melangkah menuju arah hidup yang benar. Hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memberi arti. Kalian diberi waktu oleh Allah bukan sekadar untuk lewat begitu saja. Setiap napas adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan memberi manfaat kepada sesama. Jika kalian hidup hanya untuk memuaskan ego, kalian akan terus merasa kurang. Tapi jika kalian hidup untuk makna, hati kalian akan terasa lebih damai. Jangan takut jika saat ini kalian belum tahu tujuan hidup kalian. Banyak orang besar pun pernah merasa tersesat. Yang penting adalah keberanian untuk bertanya dan mencari. Duduklah sebentar bersama diri kalian sendiri. Dengarkan suara hati yang selama ini kalian abaikan. Apa yang sebenarnya membuat kalian merasa hidup? Apa yang membuat kalian merasa berarti? Perubahan arah hidup tidak selalu datang dari kejadian besar. Kadang ia datang dari kesadaran kecil yang muncul perlahan. Dari kebiasaan merenung, dari keberanian mengakui kesalahan, dari niat untuk memperbaiki langkah. Ketika kalian mulai hidup dengan kesadaran, kalian akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kalian tidak lagi hanya mengejar apa yang terlihat indah, tapi mencari apa yang benar-benar bermakna. Ingatlah, hidup ini singkat. Waktu terus berjalan tanpa menunggu kalian siap. Jika kalian terus menunda mencari tujuan hidup, kalian mungkin akan sampai di akhir perjalanan tanpa pernah benar-benar memahami arti keberadaan kalian. Tapi jika kalian mulai sekarang, walau hanya satu langkah kecil, arah hidup kalian perlahan akan berubah. Mulailah dari hal sederhana. Bersyukur atas apa yang kalian miliki. Maafkan kesalahan yang sudah berlalu.
perbaiki niat sebelum bertindak. Dan yang paling penting, jangan hidup hanya untuk penilaian manusia. Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap langkah kalian dilihat oleh Allah yang Maha Mengetahui isi hati. Sekarang aku ingin bertanya sekali lagi kepada kalian semua yang sedang mendengarkan wejangan ini. Setelah mendengar semua ini, apakah kalian masih ingin berjalan tanpa arah? Atau mulai mencari tujuan hidup yang membuat langkah kalian lebih bermakna? Jika wejangan Semar ini terasa dekat di hati kalian, tuliskan di kolom komentar nama kalian dan asal kota kalian, supaya aku tahu siapa saja yang sedang memulai perjalanan mencari tujuan hidup yang sejati. Kalian semua yang masih setia mendengarkan wejangan ini, setelah kalian mulai bertanya tentang tujuan hidup, sekarang saatnya masuk lebih dalam, mengenal diri kalian sendiri. Banyak manusia sibuk menilai dunia luar, sibuk mengomentari kehidupan orang lain, tapi lupa melihat isi hatinya sendiri. Padahal perubahan arah hidup tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam diri. Coba kalian jujur, apakah kalian benar-benar mengenal diri kalian? Atau selama ini kalian hanya mengenal versi diri yang ingin dilihat orang lain? Banyak orang hidup memakai topeng. Mereka tertawa ketika sebenarnya lelah. Mereka terlihat kuat ketika sebenarnya rapuh. Mereka mengikuti jalan yang dipilih orang lain karena takut dianggap berbeda. Akhirnya hidup terasa berat, karena kalian tidak pernah benar-benar menjadi diri sendiri. Mengenal diri bukan berarti memanjakan kelemahan. Mengenal diri berarti berani melihat kelebihan dan kekurangan dengan jujur. Apa yang membuat kalian marah? Apa yang membuat kalian iri? Apa yang membuat kalian takut? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa menyakitkan, tapi justru dari situlah kalian menemukan arah hidup yang lebih jelas. Seringkali manusia tersesat bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena tidak memahami dirinya sendiri. Mereka mengejar mimpi yang bukan miliknya. Mereka berjalan di jalan yang tidak sesuai dengan hatinya. Ketika gagal, mereka merasa hidup tidak adil. Padahal mungkin jalan itu memang bukan untuk mereka. Ingatlah, setiap manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing. Ada yang kuat dalam berbicara, ada yang hebat dalam bekerja dengan tangan, ada yang pandai menenangkan hati orang lain. Ketika kalian mulai mengenal potensi diri, kalian akan menemukan jalan yang sesuai dengan diri kalian. Kalian tidak lagi merasa iri pada jalan orang lain, karena kalian sudah menemukan arah kalian sendiri. Namun mengenal diri bukan hanya tentang menemukan kelebihan. Kalian juga harus berani mengakui kesalahan. Jangan takut mengakui bahwa kalian pernah salah, pernah lemah, pernah gagal. Justru dari situlah kalian belajar menjadi lebih bijak. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah sombong ketika berhasil dan tidak mudah hancur ketika jatuh. Mulailah dengan kebiasaan sederhana. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Tanyakan pada diri kalian, apa yang sudah kulakukan hari ini? Apakah aku sudah jujur pada diriku sendiri? Apakah langkahku mendekatkan diriku pada tujuan hidup yang baik? Dengan kebiasaan kecil ini, kalian akan semakin memahami arah hidup kalian. Ketika kalian mulai mengenal diri sendiri, kalian juga akan lebih mudah memahami orang lain. Kalian tidak lagi cepat menghakimi. Kalian menjadi lebih sabar dan lebih rendah hati. Dari sinilah perubahan arah hidup mulai terasa. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kalian melihat dunia sudah berbeda. Perjalanan mengenal diri memang tidak mudah. Kadang kalian akan menemukan sisi gelap dalam diri kalian sendiri. Tapi jangan takut, karena setiap manusia punya kekurangan.
Yang penting adalah kemauan untuk terus memperbaiki diri. Ingat, hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik setiap hari. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian semua, sudahkah kalian benar-benar mengenal diri kalian? Atau kalian masih berjalan mengikuti bayangan orang lain? Renungkanlah pertanyaan ini, karena dari sinilah arah hidup kalian akan mulai berubah. Jika ujangan Semar ini membuat kalian mulai berpikir lebih dalam tentang diri kalian, tuliskan di kolom komentar nama kalian dan asal kota kalian, supaya aku tahu siapa saja yang sedang belajar mengenal dirinya dan ingin memperbaiki arah hidupnya. Kalian yang masih duduk mendengarkan wejangan ini, setelah kalian mulai mengenal diri sendiri, sekarang aku ingin mengajak kalian memahami satu hal yang sering dilupakan manusia. Hidup ini bukan hanya tentang diri kalian sendiri. Banyak orang mengira kebahagiaan datang dari memiliki segalanya untuk dirinya. Mereka bekerja keras hanya untuk kepentingannya sendiri, menumpuk harta hanya untuk dirinya, mencari pujian hanya untuk memuaskan egonya. Namun anehnya, semakin banyak yang mereka miliki, semakin kosong hatinya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Hati manusia akan hidup ketika memberi manfaat. Pernahkah kalian merasakan kebahagiaan sederhana ketika membantu orang lain? Ketika kalian menolong seseorang yang kesulitan, ketika kalian membuat orang lain tersenyum, ada rasa hangat yang muncul dari dalam hati. Itulah tanda bahwa hidup kalian memiliki makna. Banyak orang berkata, "Aku belum bisa membantu orang lain karena aku belum sukses." Padahal kebaikan tidak menunggu kaya. Senyuman tulus, kata-kata yang menenangkan, mendengarkan keluh kesah orang lain, itu semua sudah menjadi amal kehidupan. Kalian tidak harus menjadi pahlawan besar untuk membuat perubahan. Bahkan tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, ketika kalian hidup hanya untuk diri sendiri, kalian akan terus merasa kurang. Akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih terkenal, lebih sukses. Tapi ketika kalian hidup untuk memberi manfaat, kalian akan menemukan kepuasan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalian tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kalian sibuk memperbaiki diri agar bisa memberi lebih banyak kebaikan. Dunia saat ini sering membuat manusia merasa harus bersaing. Seolah-olah hidup adalah perlombaan tanpa akhir. Akibatnya manusia lupa bahwa sesama manusia bukan musuh, melainkan saudara perjalanan. Ketika kalian mulai melihat orang lain sebagai sesama yang harus dibantu, bukan dikalahkan, disitulah hati kalian menjadi lebih ringan. Memberi manfaat juga membuat hidup terasa lebih berarti. Kalian akan sadar bahwa keberadaan kalian di dunia ini bukan kebetulan. Setiap orang memiliki peran, sekecil apapun itu. Mungkin kalian bukan pemimpin besar, tapi kalian bisa menjadi sumber semangat bagi keluarga. Mungkin kalian bukan orang terkenal, tapi kalian bisa menjadi teman yang setia bagi seseorang yang sedang terpuruk. Jangan menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Mulailah dari lingkungan terdekat. Hormati orang tua, bantu teman, jaga ucapan agar tidak melukai hati orang lain. Dari hal-hal kecil inilah perubahan besar dimulai. Ketika kalian hidup untuk memberi manfaat, kalian tidak hanya mengubah hidup orang lain, kalian juga mengubah arah hidup kalian sendiri menjadi lebih bermakna. Kalian akan merasakan bahwa hidup tidak lagi sekadar rutinitas. Hidup menjadi perjalanan yang penuh arti. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi cahaya kecil di tengah dunia yang kadang gelap. Dan percayalah,
Kebaikan yang kalian berikan akan kembali dalam bentuk ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian semua yang masih setia mendengarkan wejangan ini. Selama ini kalian hidup hanya untuk diri kalian sendiri, atau sudah mulai memberi manfaat bagi orang lain? Renungkanlah, karena dari cara kalian memperlakukan sesama, arah hidup kalian akan berubah tanpa kalian sadari. Jika wejangan Semar ini membuat hati kalian tergerak untuk menjadi lebih bermanfaat, tuliskan di kolom komentar nama kalian dan asal kota kalian, supaya aku tahu siapa saja yang sedang belajar menjadikan hidupnya lebih berarti bagi sesama manusia.